Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu Balada 2 Nasihat. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat yang bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Satu ketika, Amnon anak Daud bertemu dengan adiknya dari ibu yang berbeda yang bernama Tamar. Gadis itu cantik dan gadis itu sangat memikat hati Amnon. Bahkan karena cinta yang begitu dalam, Amnon sampai jatuh sakit. Menahan rasa cinta yang murni yang begitu dalam, Amnon secara berbeda menerima 2 nasihat. Yang pertama dari sahabatnya sendiri yang bernama Yonadab. Yang kedua, dari gadis itu sendiri, Tamar. Ketika Amnon hendak melaksanakan isi nasihat pertama dari Yonadab, balada 2 nasihat itu akan berjalan dan mengalir menuju 2 arah tujuan yang sangat berbeda. Jika kita sadar benar, satu nasihat akan menghantar Amnon kepada kebahagiaan, dan satu lagi akan menghantar kepada kehancuran. Bukan hanya kehancuran karakter, tapi juga kehancuran hidup Amnon. Kedua nasihat yang diterima oleh Amnon adalah demikian. Pertama dari Yonadab, sahabatnya yang sangat cerdik. 2 Samuel 13 ayat 4-5. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakan dari tangannya." Yang kedua, dari Tamar gadis cantik anak Daud. 2 Samuel 13 ayat 12-13. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Kita tahu bahwa Amnon yang awalnya memilih nasihat Yonadab, yang menghalalkan segala cara dan memaksa Tamar untuk tidur dengannya, kemudian pada pertengahan jalan, ketika Amnon hendak melaksanakan keinginannya, dituntun oleh nasihat yang menyesatkan. Amnon dihentikan oleh nasihat Tamar untuk tidak berbuat noda dan melaksanakan niat cintanya dengan jalan yang benar dan bersih. Namun, nasihat yang luhur itu pun dilanggar oleh Amnon. Kenapa dilanggar? Bukankah nasihat itu lebih mulia dan lebih terhormat? Amnon masih dapat menemukan cintanya yang murni terhadap Tamar gadis cantik itu. Itulah yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu adalah nafsu busuk yang tujuannya adalah kehancuran dan tidak dapat dibendung. Ingat kebenaran ini, tiap kali ada keinginan hati yang salah, yang tidak dapat dibendung, tidak dapat dinasehati, kemungkinan besar itu adalah hawa nafsu yang didorong oleh nasihat kehancuran. Sekalipun ada jalan lain yang lebih terhormat dan lebih mulia, namun harus tunggu sebentar, hawa nafsu tidak mau menunggu. Belajarlah untuk mengerti satu kebenaran ini,
Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Ajari aku untuk belajar menanti-nantikan akan Engkau. Sebab disitulah akan kutemukan nasihat kebenaran. Amin. Jesus loves you, and so do I.